Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, ya, kaifa halukum jami'an. Pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmatnya berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat melanjutkan pelajaran kita di pagi hari yang berbahagia ini. Namun terlebih dahulu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai orang yang beriman kepadanya, menjadi orang yang insyaallah tunduk dan patuh dengan ajarannya, dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, dengan perintahnya, ya, dan menjauhi larangannya. Kemudian ya, kita bersyukur karena Allah telah memperkenalkan kita pada manhaj as-salaf, ya, memperkenalkan kita dengan metode beragama para salaf as-salih, yang mana dengan metode mereka lah baru Allah terima cara kita beramal, ya, karena cara mereka beragama adalah cara yang langsung dipersaksikan oleh Allah, ya, dengan surga. Oleh karena itu jalan keselamatan adalah jalan para as-salaf as-salih. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau telah menyampaikan risalah dari Rabb-nya kepada kita sehingga kita dapat menjalani kehidupan, ya, di dunia ini dengan terarah, ya. Tanpa adanya agama, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang tidak lebih dari kehidupannya hewan. Taib. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, ya, menyambung dari judul yang lalu berkenaan dengan al-munada, ya. Maka sekali ini kita akan lanjut ke pelajaran selanjutnya, ad-darsu al-awwal. Nah, ini pelajaran yang bagian kedua udah, ya. Nah, judulnya maf'ulun mutlaqun. Maf'ulun mutlaqun. Lihat sini al-amtsilah. La'iba hasanun la'ban, bukan li'ban, salah ini. Buku ini banyak salah cetaknya, ya. La'iba hasanun la'ban yashrabu tiflu labana syurban jara khalidun jaryan sari'an akala aliyun aklataini salla muhammadun rak'ataini. Ya, kita lihat sini, ya, ma'anal mufradan aklatain, dua kali makan, jara berlari, rak'atain dua rakaat. Lihat sini keterangan, ya. Bila dinyatakan la'iba hasanun, maka boleh jadi si pendengar masih bertanya-tanya, apakah Hasan bermain sambil lalu atau sungguh-sungguh, ya. Tetapi jika dinyatakan, ya, tadi bukan ditanyakan, dinyatakan, afwan, ya. Tapi bila dinyatakan la'iba hasanun la'ban, ya, maka perhatikan sini, si pendengar paham bahwa Hasan bermain dengan sungguh-sungguh. Maka pernyataan dengan kata-kata la'ban, ya, pernyataan dengan kata la'ban, ya, kata-kata itu
banyak ya, sementara kata la'ban ini hanya satu. Pernyataan dengan kata la'ban pada akhir kalimat dimaksudkan untuk menegaskan atau meyakinkan pendengar. Begitu pula dengan kalimat kedua, ya. Yashrabu at-tiflu. Kata syurban, yashrabu tiflul labana syurban. Kata syurban pada akhir kalimat adalah masdar dari syariba. Nah, ini udah masuk pembahasan tentang masdar ya. Nah, di buku kita nggak ada membahas tentang masdar. Pelajaran masdar itu adalah pelajaran yang dibahas ya. Masdar adalah salah satu bahasan dalam pelajaran shorof. Maka untuk mengetahui masdar silakan baca buku shorofnya ya. Baik. Kata syurban pada akhir kalimat adalah masdar dari syaribah, digunakan untuk menegaskan atau meyakinkan pendengar tentang perbuatan yang dilakukan oleh subjek atau fa'il. Ya. Jadi di penambahan masdar pada kata la'ban ya, kemudian kayak kata syurban ini sebenarnya berfungsi untuk menegaskan saja ya, menegaskan bagaimana perbuatan si pelaku. Ya, baik. Kemudian lanjut pada kalimat jaro Khalidun jaryan sari'an, maka kata jaryan sari'an dimaksudkan untuk menjelaskan sifat berlari si Khalid, yaitu Khalid berlari cepat bukan berlari lambat. Dan kata sari'an atau cepat adalah sifat dari jaryan. Ya, kemudian kalimat akala aliyun aklataini dimaksudkan untuk menunjukkan berapa kali perbuatan itu dilakukan oleh subjek. Pada contoh kalimat tersebut Ali makan 2 kali. Adapun kalimat shalla Muhammadun raka'ataini menegaskan jumlah rakaat yang dikerjakan Muhammad dalam salatnya. Ya, baik. Kemudian kata-kata la'ban, syurban, sari'an, jaryan, aklataini dan rak'ataini yang dimaksudkan untuk menegaskan atau menjelaskan berapa kali suatu perbuatan dilakukan subjek disebut maf'ulun mutlak. Jadi maf'ul mutlak itu adalah masdar dari fi'il di depannya. Maka antum lihat di situ tadi jaro, maka masdarnya jaryan, akala aklatain. Kemudian ya kalau shalla ini rak'ataini, ini agak berbeda ya. Nah, perhatikanlah skema di bawah ini. Nah, antum lihat di sini ya. Nah, jaro Khalidun jaryan sari'an. Nah, antum lihat situ, jara itu fi'il, Khalid itu fa'il, jaryan sari'an ini maf'ul mutlak. Kemudian jaryan itu mausuf, sari'an itu sifat. Nah, maf'ul mutlak ketentuannya sebagai berikut. Ini yang paling penting ini poinnya yang antum harus ingat. Letaknya sesudah fi'il, maka tidak boleh diletakkan sebelum fi'il. Misalnya syurban syaribat tiflul labana. Ini contoh yang salah ya. Ini contoh yang salah. Harusnya syariba at-tiflu al-labana syurban. Kemudian apalagi syaratnya? Dibaca mansub. Nah, antum tengok masdarnya itu syurban barisnya mansub tanwin. Bukan sekadar mansub baris atas syurba, bukan, tapi harus tanwin ya. Nah, kemudian untuk menegaskan, ini fungsinya, fungsi dari maf'ul mutlak. Kita lihat, untuk menegaskan atau meyakinkan pendengar
bahwa suatu perbuatan benar-benar dilakukan oleh subjek atau fa'il, atau menjelaskan sifat perbuatan atau jumlah perbuatan yang dilakukan oleh subjek. Nah, ini fungsinya. Pertama antum tengok. Fungsinya yang pertama meyakinkan pendengar bahwa suatu perbuatan benar-benar dilakukan subjek, atau menjelaskan sifat perbuatan. Ini antum garis bawahi atau stabilo kan juga boleh. Atau jumlah perbuatan yang dilakukan oleh subjek. Nah, menjelaskan ya, yang pertama menjelaskan ataupun meyakinkan pendengar bahwa perbuatan dilakukan oleh subjek, benar-benar dilakukan oleh subjek, menjelaskan sifat perbuatan subjek atau menjelaskan jumlah perbuatan si subjek. Nah, itu dia. Ya. Nah, sekarang antum lihat sini tadribat, ini sebenarnya gampang ya. Antum lihat qara'a Zaidun majallatan qira'atan. Qara'a Zaidun al-Qur'ana qira'atan. Qara'a Zaidun jaridatan qira'atan. Qara'a Zaidun ad-darsa qira'atan. Nah, ini dia yang nomor 1 ini menjelaskan bahwa Zaid benar-benar membaca. Ya, apa yang dibacanya, apakah itu majalah, baik itu Quran, koran ataupun pelajaran. Nah, ya. Kemudian yang nomor 2, tasaddaqa Umaru shadaqatan hasanah. Nah, ini ya, Umar bersedekah dengan sedekah yang baik, berarti menjelaskan sifat perbuatan sedekahnya si Umar. Nah, tasaddaqat Fatimatu shadaqatan hasanah. Kemudian ya, tukhriju Khadijatu shadaqatan hasanah. Ya, Khadijah mengeluarkan sedekah yang baik. Kemudian yunfiqu Aliyun shadaqah hasanah. Ya, si Ali menginfakkan sedekah yang baik. Intinya yang nomor 2 ini menjelaskan sifat sedekah dari orang-orang yang bersedekah. Ya, sedekah mereka adalah sedekah yang baik. Kemudian yang nomor 3, perhatikan, daraba Utsmanu kalban darbataini. Nah, ini menjelaskan tentang jumlah perbuatan si pelaku, ya. Utsman memukul anjing 2 kali pukulan. Kemudian darabat Aisyatu kalban darbatain. Ini sama aja. Darabal jundiyu kalban darbatain. Daraban khadimatu kalban darbatain. Ya, gampang. Nah, sekarang lihat tamrinat, isilah titik-titik di bawah ini dengan maf'ulun mutlak yang benar. Nah, ini antum kalau nggak tahu masdar bakal sulit menjawabnya, ya. Jadi kita kerjakan bersama. Kataba Utsmanu risalatan kitabatan. Ya. Kitabatan. Ya. Atau terserah ya, ini bisa juga antum bisa misalnya kataba Utsmanu risalatan kitabatan jamilatan. Boleh. Ya, Utsman menulis surat dengan tulisan yang bagus. Ya. Kemudian yang nomor 2, khataba Umaru 'alal mimbari khutbatan. Ya. Umar ya berkhutbah di atas mimbar dengan sungguh-sungguh. Ya. Kemudian sami'a Aliyun al-khabara sam'an. Nah, sami'a Aliyun al-khabara sam'an. Qara'a Zaidun al-jaridata qira'atan. Atau kalau antum mau bikin qara'a Zaidun al-jaridata qira'ataini juga boleh ya. Artinya Zaid membaca koran itu sebanyak 2 kali ya. Kemudian jalasa at-tiflu julusan.
Ya, jalasa tiflu julusan. Nah, kemudian lanjut yang nomor 2, jelaskan mana maf'ulun mutlak di bawah ini. Tengok ya. Tasuru al-barakinu fi ba'dil jihati thawranan syadidan. Ya. Fatuhdimu al-manazila hadman wa tadukku al-mabani dakkan wa taqdhifu an-niranu qadhafan mustamirran fayakhafu as-sukkanu khawfan 'aziman fala tusma'u ghairu nisa'in tasihu siyahan wal atfalu tasrukhu sarakhan wala tura illa rijalan nakabahumud dahru nukbataini. Ya. Nah, antum lihat di sini ya. Artinya lihat di sini. Tasuru meletus. Al jihad arah, yahdimu ya membinasakan, taduku menggoncang, takzifu menyemburkan ya. Kemudian ya khafu, yasihu, yasrahu, nakaba ad-dahru, al-barakin jam'ul burkan. Coba kita artikan dulu. Ini enak ya, jadi bisa menambah kosakata. Lihat sini. Tasuru al-barakin berarti gunung berapi itu meletus fi ba'dil jihad, di beberapa kawasan atau di beberapa arah. Sauranan syadidan dengan letusan yang luar biasa. Fatahdimul manazilu hadman, maka gunung berapi tersebut pun merusak rumah-rumah dengan kerusakan yang luar biasa ya. Wa tadukul mabani dakkan, ya dia menggoncang ya bangunan-bangunan. Wa takzifu an-niran qadhafan mustamirran, ya gunung ini menyemburkan api atau lavanya dengan semburan yang terus-menerus. Fayakhafus sukanu khaufan 'aziman, maka para penduduk pun sangat takut luar biasa. Fala tusma'u ghairu nisa'in tasihu, maka tidak ada yang terdengar kecuali para wanita itu berteriak atau menjerit ya. Tasihu siyahan wal atfalu tasrahu ya sarakhan, ya dan tidak juga dapat didengar kecuali anak-anak yang menjerit atau berteriak. Wala tura illa rijalan nakabahumud dahru nakbatain, ya dan tidak dapat terlihat apa-apa kecuali para lelaki nakabahumud dahru nakbatain, ya mereka ditimpa ad-dahru, ya mereka ditimpa bencana dengan dua kali bencana ya. Taib. Nah, sekarang kita diperintahkan untuk menganalisis ya jenis maf'ul mutlaknya. Kita lihat sini ya. Nah, tasurul barakin fi ba'dil jihad sauranan syadidan, itu dia satu. Ya, kemudian fatahdimul manazila hadman. Nah, ini perlu sedikit Ustaz jelaskan ya. Kadang-kadang maf'ul mutlak ini dia boleh dengan masdar yang lain. Contohnya afwan. Dia nanti ada itu untuk di sini ini masdarnya masih sama. Tahdimu hadman ini masih sama. Tapi contohnya dengan masdar yang lain tadi, shalla aliyun rak'ataini. Itu dia, bukan sholataini, bukan sholataini ya. Nah, itu nantilah pembahasannya ya, itu nanti pembahasannya. Ya, kemudian tahdimul manazilu manazila hadman, itu dia maf'ul mutlak yang kedua. Wa tadukul mabani dakkan ya. Wa takzifun niranu qadhafan mustamirran. Ini dia, qadhafan mustamirran. Fa yakhafus sukanu khaufan 'aziman, nih khaufan 'aziman, fala tusma'u ghairu nisa'in tasihu siyahan ini, wal atfalu tasrakhu sarakhan wala tura illa rijalan nakabahumud dahru nukbatain ya. Taib. Kemudian perhatikan sini, buatlah kalimat dengan kata-kata di bawah ini sebagai maf'ul mutlak. Contoh misalnya nauman ya.
Nama Zaidun nauman amiqan. Contohnya, Zaid tidur dengan sangat pulas. Nama Zaidun nauman amiqan. Kemudian qu'udan ya. Qa'ada at-tullabu qu'udan. Ya. Nah, ini sajdatain. Sajada al-musalluna sajdatain. Sajada al-muslimuna sajdataini fi rak'ah. Contoh misalnya, orang-orang muslim itu sujud 2 kali dalam 1 rakaat. Ini contoh. Kemudian ya, ijtihadan. Yajtahidu at-tullabu fit ta'allumi ijtihadan. Yajtahidu at-tullabu fit ta'allumi ijtihadan. Kemudian contohnya, hifzan jayyidan. Hafiztu suratal baqarati hifzan jayyidan. Hafiztu suratal baqarati hifzan jayyidan. Saya telah menghafal surah Al-Baqarah dengan hafalan yang baik. Itu contohnya. Kemudian contoh mengi'rab. Ini perlu antum perhatikan contoh mengi'rab. Waqafa syurtiyyu wuqufan nasyat. Antum lihat sini, waqafa fi'lun madhin. Kemudian asyurti itu fa'il, ya. Baru wuquf maf'ul mutlaq mansubun bil fathah wa huwa mudhafun. An-nasyat mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Ini i'rab ini penting. Antum lihat sini, waqafa itu fi'il, syurti itu fa'il, wuquf maf'ul bih, maf'ul mutlaq afwan, mansubun bil fathah wa huwa mudhafun. Baru an-nasyat mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Apa artinya nih? Ya, polisi itu berdiri dengan berdiri yang penuh semangat. Nah, itu dia. Dengan rasa berdiri, dengan berdiri yang penuh rasa semangat. Nah, itu antum perhatikan ya. Nah, kemudian i'rablah seperti contoh di atas. Nah, ini tugas untuk antum. Tugas untuk antum 1, 2, dan 3. Ini antum harus mengi'rab seperti contoh yang udah Ustadz jelaskan barusan, ya. Nah, sekian pelajaran kita untuk hari ini ya. Tugasnya dikumpul di malam hari nanti. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.